Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anakku sekalian? Semoga kita semua dalam kesehatan meskipun kita belajar dari jarak jauh. Anak-anakku, materi kita hari ini adalah pelajaran tajwid. Silahkan kalian buka halaman 42. Kita akan belajar tentang izhar mutlak. Ya, kemarin kita sudah belajar lafzul jalalah, sekarang kita belajar tentang izhar mutlak. Apa izhar mutlak? Izhar mutlak itu adalah apabila nun sukun atau nun sukun bertemu dengan iya atau wawu dalam satu kalimat. Maka cara membacanya harus dibaca jelas. Jadi apabila ada nun sukun bertemu dengan waw dan ya, hurufnya cuma dua, waw dan ya. Ini berkumpul dalam satu kalimat. Nah, kalau tidak berkumpul dalam satu kalimat, ini namanya idgham bi gunnah. Tapi karena ini berkumpul dalam satu kalimat, maka dinamakan izhar wajib. Perhatikan. Untuk izhar wajib itu di Al-Quran hanya ada 4 ya. Yaitu silakan kalian buka di halaman 43. Itu hanya ada 4, yaitu lafaz ad-dunya, bunyanun, sinwanun, qinwanun. Jadi hanya ada 4 itu saja. Jadi kalau kalian menemukan lafaz ad-dunya itu tidak boleh dibaca dengung, tapi dibaca izhar, namanya izhar wajib. Ad-dunya nggak boleh dibaca ad-dunya. Contohnya Rabbana atina fid dunya, nggak boleh dibaca fid dunya. Nah, itu salah kalau didengungkan karena ini adalah izhar, namanya izhar wajib. Paham ya? Dan di Al-Quran hanya ada 4 itu. Jadi ada ad-dunya, setiap ada kata ad-dunya, setiap kata bunyanun, sinwanun, qinwanun, jika kalian menemukan lafaz itu dalam Al-Quran, maka itu harus dibaca jelas. Karena itu adalah contoh dari bacaan izhar, namanya izhar mutlak atau bisa dikatakan juga izhar wajib. Paham ya? Jadi itu contoh dari izhar wajib. Untuk selanjutnya, anakku silahkan kalian buka halaman 45. 44 itu ada pelajaran hukum ro. Jadi ada hukum ro ada 2, yaitu ro yang dibaca tafkhim dan yang dibaca tarqiq. Apa artinya tafkhim? Tafkhim itu artinya tebal. Tarqiq artinya tipis. Jadi ro itu ada 2 macam. Sama dengan lafaz Allah, kemarin ada 2 macam. Ada yang tebal, ada yang tipis. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan ro itu dibaca tebal, kapan ro itu dibaca tipis? Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ro yang dibaca tebal. Kalian buka di halaman 45. Ro yang dibaca tebal di situ ada 8 ya. Ro yang dibaca tebal ada 8. Yang pertama adalah ro yang berharokat fathah. Ro yang berharokat fathah. Contohnya kalian lihat di buku, ada di situ kata Rabbana. Rabbana harus dibaca tebal, bukan rob tapi ro. Rabbana tebal. Terus kemudian yang kedua, ro yang berharokat fathatain. Apa fathatain? Fathahnya ada 2. Contohnya seperti lafaz khairon, khairon. Nah, ron itu namanya ro yang berharokat fathatain. Harus dibaca tebal. Syarron, khairon, dorron. Nah, gitu ya. Yang ketiga adalah ro yang berharokat dhammah. Yang berharokat dhammah. Nah, sudah tahu kan? Contohnya di sini ada lafaz ruwaidan, ruwaidan, ruziqna, ru. Nah, itu dibaca tebal.
Terus yang keempat, ro yang berharokat dommaten. Dommahnya ada 2. Seperti contohnya kabirun, syarrun, khairun. Nah, run. Jadi ada ro, ada ron, ada ru, ada run. Nah, itu semuanya dibaca tebal. Selanjutnya yang kelima adalah ro sukun yang sebelumnya ada harokat fathah atau dhammah. Ro sukun yang sebelumnya harokat fathah atau dhammah. Contohnya di sini lafaz arsala, mar, ur. Nah, itu tebal. Kenapa? Karena ro-nya sukun sebelumnya berharokat fathah atau dhammah. Qur'anun, ursila. Nah, gitu ya. Itu yang kelima. Terus kemudian yang keenam adalah ro sukun didahului hamzah wasol. Nah, contohnya di sini seperti lafaz irji'u, irji'u. Nah, itu tebal meskipun sebelumnya itu harokatnya kasroh. Kenapa kok tetap tebal? Karena itu adalah hamzah wasol. Paham ya? Terus yang ketujuh adalah ro sukun didahului kasroh bertemu huruf isti'la. Ro sukun yang didahului kasroh bertemu huruf isti'la. Apa sih huruf isti'la itu? Huruf isti'la adalah huruf yang dibaca tebal. Ketika membacanya harus mengangkat. Itu ada 7. Lihat di halaman 46 itu. Ada huruf isti'la, ada kha, shad, dad, ghain, ta, qaf, dha. Terkumpul dalam lafaz khussadau tingkid. Nah, itu dibaca tebal semuanya. Jadi apabila ada ro mati sebelumnya berharokat kasroh dan bertemu huruf isti'la, maka harus dibaca tebal. Contohnya seperti lafaz mirsadun, qirtasun. Nah, itu tebal ya. Terus yang terakhir adalah apabila ada ro yang berharokah. Apabila ro hidup sebelumnya itu ada huruf mati. Hurufnya mati dan dibaca wakof. Huruf matinya selain ya dan dibaca wakof. Seperti contohnya di sini adalah syahr. Syahr. Itu kalau wakof asalnya syahrun. Kalau wakof menjadi syahr. Fajrun kalau wakof jadi fajr. Nah, satrun kalau wakof jadi satr. Yusrun kalau wakof jadi yusr. Nah, gitu ya. Itu semuanya yang dibaca tebal. Anak-anakku sudah paham ya? Ro yang dibaca tebal ada 8. Silahkan kalian hafalkan. Silahkan kalian baca di bukunya. Nanti juga contoh-contohnya juga dibaca. Sekarang untuk tugasnya anak-anakku silahkan kalian membuat contoh ro tebal yang dari 1 sampai 5. Berarti yang pertama adalah ro yang berharokat fathah. Yang kedua, ro yang berharokat fathaten. Yang ketiga, ro yang berharokat dhammah. Yang keempat, ro yang berharokat dhammaten. Dan yang kelima, ro sukun yang didahului fathah atau dhammah. Semuanya itu silahkan kalian berikan contoh 5. Jadi semuanya jumlahnya ada 25. Yang fathah 5, yang fathaten 5, yang dhammah 5, dhammaten 5. Itu silahkan kalian cari contohnya di dalam Al-Quran, sangat banyak. Ya, saya kasih contoh, saya kasih tugas yang mudah-mudah saja. Di Al-Quran itu banyak, di buku Qurani juga banyak. Nanti kalian tulis di buku tulis, lalu di foto dikirim ke saya. Paham ya anak-anakku? Sudah itu saja untuk pelajaran tajwid kali ini. Semoga kalian bisa memahami dan silahkan mengerjakan tugas. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.